Hosi pangoluau saito potma awon sayunang mandadau hosian rohakon rosi pangolurau tibu Bai maawanakmu tutu dohotmu darmi buriau ias songon hapas Kasih, karunia, dan damai sejahtera bagi kamu sekalian dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita bagi kita semuanya. Hari ini, hari Kamis tanggal 3 November 2022. Kembali firman Tuhan menyapa kita semuanya dari 1 Samuel 7 ayat 4. Inilah isinya. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Topik kita, Allah penolong dan pemelihara hidup kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keterpurukan ada hal positif yang ditampilkan Israel. Mereka memberanikan diri berseru kepada Tuhan melalui hambanya Samuel. Allah menjawab dengan teguran keras agar mereka bertobat. Mereka mendengarkan dan bertobat. Mereka diingatkan kembali untuk tidak melupakan pertolongan Tuhan dan selalu hidup dalam ketaatan kepadanya. Alkitab selalu mengajarkan kita untuk melihat ke belakang akan pengalaman perjalanan bersama Allah. Ada dua hal hasil dari melihat ke belakang. Pertama, ada bagian Tuhan yang mereka lihat dan telah mereka alami, bahwa Allah telah menolong mereka. Batu pengingat bahwa Tuhanlah penolong, bukan yang lain. Tanpa Tuhan, Israel bukan apa-apa. Melalui batu peringatan itu, mereka mengakui bahwa sampai sekarang ini mereka telah ditolong Tuhan. Tuhan telah menolong mereka sepenuhnya, bukan ilah yang lain. Yang kedua adalah bagian umat, yaitu panggilan hidup untuk bertobat, fokus pada Allah dalam perjalanan yang berikutnya. Artinya, kemenangan dan pertolongan Tuhan itu bagai kerjasama, sinergi Tuhan dan umat yang mau berpadanan dengan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kesetiaan atau kebaikan kita kepada Allah menjadi prasyarat bagi pertolongannya? Kasih Allah adalah universal dan kekal. Jadi secara umum dari pihak Allah, kasih pertolongannya tidak bersyarat. Ia menyelenggarakan dan memelihara kehidupan kita ini tanpa melihat siapa dan bagaimana umatnya. Ia menerbitkan matahari bagi orang baik maupun orang jahat, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Namun dari pihak kita sebagai pemohon
harus ada semacam panggilan moral etis, syarat kepantasan dalam memohon. Rasanya tidak pantas kita memohon pertolongan Tuhan bila kita tidak menjalin hubungan dan komunikasi yang harmonis dengannya. Inilah sebagai panggilan moral etis. Oleh karenanya, banyak di bagian Alkitab yang menyerukan ajakan agar umat berbalik kepada Allah, agar Allah berpihak kembali kepada umatnya. Keberpihakan Allah kepada umat identik dengan jaminan keselamatan yang ada di dalamnya, tentu saja termasuk pertolongannya. Hal yang paling mendasar bahwa Alkitab hendak mengajarkan kita untuk mengetahui siapa kita di hadapan Allah. Allah adalah Tuhan kita, kita umat ciptaannya. Tentu saja ada konsekuensi logis kepatuhan, ketertundukan mutlak umat kepada Tuhannya. Oleh karena itu, ketaatan umat kepada Allah adalah keterpanggilan jiwa, bukan karena takut dihukum. Bahwa ketaatan kita bukan pula demi pertolongan Tuhan, tetapi karena keterpanggilan jiwa kita. Dengan keterpanggilan jiwa kita, sehingga taat itulah memenuhi panggilan moral etis kita dalam memohon pertolongan Tuhan. Kiranya pada prinsipnya Allah adalah penolong dan pemelihara hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami sungguh berbahagia dapat menerima, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menunjukkan ketaatan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga dalam doa kami ini, kami bawakan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan melawat mereka, berikan kesembuhan kepada mereka. Jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun kelahiran, berkati mereka ya Tuhan, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya di dalam Yesus Kristus. Jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun pernikahan, berkati rumah tangganya, keluarganya, menjadi rumah tangga keluarga yang terberkati bagi sekitarnya. Ampuni segala dosa kami, supaya kami Tuhan selalu layakkan menerima anugerah dan berkat daripada Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami sampaikan kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.